halaman 444. Di Zoom. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bermacam nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita bertambah nikmat sehat dan afiah serta taufik li ta'ah, pertolongan agar kita mampu berbuat taat dalam kebaikan, kesehatan, keafiah, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kajian tadabbur Al-Qur'an kita, kajian tematik kita masih di seputar tentang peran akal yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, pagi hari ini kita akan mengkaji dan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran. Kita mulai dari Quran Surah Yasin ayat 55 hingga ayat 65 atau 68 ya. Kita mulai terlebih dahulu membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah zahiratan wa batinan minal ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan juga tak lupa kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ayah ibu kita, kakek nenek kita, paman dan bibi kita, anak menantu kita, cucu cicit kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Rahmat dalam kuburnya, ampunan untuk mereka dan kesejukan dalam kubur mereka. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala seluruh donatur, orang yang mewakafkan tempat, harta, tenaga, pikiran dan tanahnya untuk terbinanya Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia Allah juga pun berkenankan rahmat dalam kuburnya tertuang, tercurah serta ampun Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita masih hidup,
guru-guru kita masih hidup, keluarga kita masih hidup, Allah anugerahkan sehat afiah, luas rezekinya, senantiasa dirahmati, diridai, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Siapa yang berkenan baca terjemah nih? Ada? Enggak ada semua. Ustaz Jamhur enggak ada. Soalin enggak ada. Siapa baca terjemah? Anak muda begitu. Ada mic-nya? Mic-nya di situ. Oke. Ya kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Dengan menyebut Allah masih lima penyayang. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, ia, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena
pastilah kami ubah untuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami batalkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Maha Allah yang segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan, setelah kita bacakan dan dengarkan terjemah, mari kita renungkan panduan-panduan ayat suci dalam Quran surah Yasin ini di seputar tentang kedudukan atau peran akal. Ketika seseorang tidak menggunakan akalnya, maka disitulah kecelakaan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang gambaran nanti penghuni surga, begitupun mereka yang terjebak dalam jurang atau lubang api neraka. Allah berfirman, inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga al-yawma, di hari ini, di hari nanti ketika mereka sedang berada di surga, di hari akhir. Kenapa disebut hari akhir, tidak disebut malam akhir? Karena nanti dalam kehidupan surga sudah lagi tidak ada rotasi waktu berputar. Yang hanya ada adalah hari. Yang namanya hari itu mulai terbit matahari hingga terbenam. Jadi senantiasa terang, tidak lagi ada putaran waktu malam. Tidak. Penghuni neraka yang ada fi zulumat, dalam kegelapan, cahaya yang ada hanya dari luapan api neraka. Penghuni surga kesejukan, ketentraman dan terang. Tidak lagi ada namanya rotasi putaran waktu. Tidak lagi terbenam, ya, enggak ada lagi gelap. Sebaliknya, penghuni neraka senantiasa berada dalam kegelapan, kepengapan, kepanasan. Berbeda dengan penghuni surga. Maka Allah katakan, inna ashabal jannah al-yawma, di hari itu, fi syughulin, senantiasa berada dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Fakihun, bersenang-senang saja, tidak ada yang lain. Karena hari itu yaumal jaza, hari menerima pembalasan. Yaumal hasad, hari panen. Bekerja, berpayah-payah, menjalankan ujian, berpanik-panikan, itu dalam kehidupan dunia. Karena dunia adalah darul imtihan, tempatnya kita menjalani ujian. Selama berada di dunia, putaran roda masih ada, rotasi waktu masih ada, berarti jangan mudah kita berleha-leha, berlengah dan lalai, apalagi lupa diri bahwa kita sedang berada dalam ujian. Oh, seorang sedang berada pada puncak kepemimpinan, puncak kejayaan, puncak kedudukan dan pangkat. Ingat, ya, ingat, di angka 12 sedang berada, maka bersiap. Ada masa bergilir, bergeser ke arah pukul 1, kemudian miring ke pukul 2, tambah miring di pukul 3, tambah turun di pukul 4, hingga terbenam di pukul 6. Ya, di mana sih dunia yang nggak ada batasannya? Pangkat pendidikan, keilmuan, pengetahuan, terakhir profesor. Ya,
pangkat kemiliteran terakhir jenderal bintang 4, 5 paling pun itu setelah mendapatkan tambahan. Setelah itu habis. Setelah itu selesai. Itulah kehidupan dunia, semua seiring berputar. Nah, di surga kerjaannya orang-orang penghuni surga hanyalah fakihun, bersenang-senang. Bersama siapa? Hum wa azwajuhum. Mereka para penghuni surga, wa azwajuhum beserta pasangan mereka, istri mereka, keluarga, berada fi zilalin, berada di bawah naungan, ayup-ayupan, payungan, alal araik, di atas dipan-dipan mereka, muttaqiun, mereka bersandar, berleha-leha, bersenang-senang. Ini gambar orang bersenang-senang. Lahum fiha fakihah, bagi mereka di dalam jannah fakihah, buah-buahan unlimited, tidak ada batasan. Walahum, dan untuk mereka di surga nanti ma yadda'un, apa yang mereka inginkan. Kalau di dunia berpayah-payah kita, di sana apa yang kita inginkan mesti segera datang, pasti langsung tiba. Tambahan lagi bonus berupa apa? Salamun, ucapan selamat, damai, sejahtera dari para malaikat disampaikan sebagai apa? Qaulan, ucapan penghormatan, min Rabbir Rahim, dari Allah yang Maha Penyayang. Lihat itu semua. Di surga semua merasakan kenikmatan itu. Setiap waktu malaikat lewat mengucapkan salam, salamun, salamun bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat buat kalian, hasil dari kesabaran kalian dulu di dunia, sekarang kalian nikmati hasilnya. Dan memang inilah sepatutnya obsesi setiap orang beriman kepada Allah. Dalam beramal di dunia, ya, beramal di dunia tidak pernah mengharapkan hasil di sini, tapi nanti di akhirat. Kalaupun di dunia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bonus yang tidak mengurangi dari hasil atau balasan kita nanti di akhirat. Tuh. Amal di dunia, beramal. Kemudian Allah firmankan wamtazul yauma. Wamtazu, dipisahkan. Allah perintahkan pisahkan antara orang beriman dengan kafir, jangan lagi digabungkan, tidak boleh dikumpulkan, sekalipun memiliki hubungan kerabat, keluarga, darah, sekalipun di dunia rapat karena hubungan kepangkatan. Di akhirat nanti orang beriman dengan orang kafir, orang yang taat dengan para pendosa dipisahkan. Al-yauma, hari itu dipisahkan. Ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa, ayo jangan dekat-dekat lagi, nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Oh, saya anaknya, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Kalau sudah urusan iman dengan kafir, taat dengan dosa, tidak ada hubungan lagi, darah dan keluarga dipisahin semua. Lalu Allah ingatkan, apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah perintahkan, aku sudah ingatkan, aku sudah pesankan. Ini apa namanya? Ahad ini adalah ahdun, artinya perjanjian, ya, SOP, surat tugas, nota kesepahaman, perjanjian teken kontrak. Ketika seseorang telah memilih Allah sebagai Tuhannya, maka wajib menaati perintahnya, wajib menjauhi larangannya, berusaha mengerjakan segala anjurannya. Itu namanya ahdun. Alam ahad, bukankah dulu sudah pernah kita buat perjanjian? Anda sudah menaikkan perjanjian untuk taat kepada saya? Oh, pernah ya? Pernah. Kapan itu? Di mana kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala?
ya di alamul arwah ketika kita dikumpulkan di alam ruh. Ajib. Mana perjanjiannya? Boleh dibuka? Boleh. Kalau perjanjian sekarang di dunia ini namanya Al-Quran. Karena Al-Quran nama lainnya adalah Al-Ahdul Akhir. Perjanjian yang terakhir bagi umat manusia untuk taat kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Perjanjian lama dikenal dengan Taurat. Perjanjian baru disebut dengan Injil. Al-Quran adalah perjanjian akhir. Al-Quran perjanjian akhir. Baik, kita buka Quran surat Al-A'raf supaya kita kembali kenal dengan apa? Dengan perjanjian tersebut. Ayo kita buka Quran surat Al-A'raf ya. Sebentar ya. Biar gampang halamannya. Halamannya 173 ya. 173. Ayatnya 172, halamannya 173. Baik, sudah ketemu ya. Halaman 173 ayat 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik, coba baca terjemahnya, boleh? Nah, asal nggak usah pindah ya, sini aja nih. Miknya nggak nyampe sana ya? Miknya nggak sampai. Baik. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang, anak cucu anak keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Dan Allah mengambil persaksian terhadap roh mereka. Ya, baik. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Dengerin ya. Tadi kan Allah sudah katakan alam ahad ilaikum ya bani Adam. Nah, Allah sekarang sini ingatkan lagi saya dan Anda semua untuk mengenang perjanjian persaksian yang sudah diangkat oleh Allah Ta'ala kepada kita saat kita berada di mana? Di alam roh, sebelum dipindahkan ke alam janin. Jadi kan apa namanya, urutannya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, roh kita lalu tempatkan di mana? Di alam roh. Kemudian dipindahkan ke alam janin ibu kita. Kemudian dikeluarkan ke mana? Ke alam dunia. Kemudian dipindahkan ke mana lagi? Ke alam kubur, alam barzakh, dan nanti dipindahkan lagi di alam akhirat. Ya, dengarkan ini sekarang. Wa idh akhadha rabbuk, wa idh, dan ingatlah oleh kalian. Tentunya ayat ini pertama turun kepada Nabi kita Muhammad. Sekarang sudah turun kepada kita di Quran surah Al-A'raf ini. Allah ingatkan, wa idh, dan ingatlah oleh kalian, saya dan Anda. Saat kapan? Saat akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Saat Allah mengambil dari anak turun Adam
yaitu dari sulbinya anak keturunan mereka. Nah, jadi apa namanya? Kita diambil dari mana? Dari tulang sumsum punggung kita, punggung orang tua kita. Kemudian wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil persaksian ruh mereka ya atas jiwa mereka masing-masing, semua sudah diambil persaksiannya oleh Allah. Apa persaksiannya? Yaitu Allah berkata kepada roh kita saat itu, dan kita sudah menyaksikannya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Arti Rabb pencipta, arti Rabb pemilik, arti Rabb Tuhan. Arti Tuhan itu apa sih? Yang mesti ditaati kemauannya, diikuti keinginannya. Maka jangan sampai kita salah mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan patung, menuhankan matahari, menuhankan laut, menuhankan harta, menuhankan jabatan. Hati-hati, kita hanya boleh taat tunduk kepada satu Tuhan, yaitu yang menciptakan kita. Alastu birabbikum, bukankah aku pemilik kalian, pemilik jiwa dan raga kalian? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh kita semua sudah menjawab, bala, iya betul, Engkau Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, pemelihara kami, pemberi hidup dan mati kami, pemberi rizki dan kesehatan pada kami. Iya, syahidna, kami sudah bersaksi ya Allah. Awas, kita sudah bersaksi ya. Nah, kenapa sih ayat ini Allah bacakan pada kita? Apa tujuannya? Ayat ini Allah turunkan pada kita, antaqulu yaumal qiyamah. Kami lakukan ini nih supaya kalian nanti jangan sampai berkelit, bersilat lidah, lalu berkata di hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin. Tuhan, inna, sesungguhnya kami, kunna, iya ada kami, ghafilina an hadza, lengah dan lalai dari persaksian ini, dari perjanjian ini. Allah bilang, katanya mau taat sama saya, kan kalian ngakuin kalau saya mencipta kalian, mau nurut sama saya. Hah? Lalu di dunia kemana kalian? Nggak sholat. Kemana kalian? Aku titipkan harta, nggak berzakat. Kemana kalian? Aku berikan rezeki, tidak berinfak. Kemana kalian? Bilangnya, Tuhan, kami lupa Tuhan, kami lengah Tuhan, kami lalai Tuhan, ya Allah maafin Tuhan. Enak aja. Emang nggak ada Al-Quran dibacakan? Hah? Memang nggak ada Al-Quran kami turunkan? Ini Quran perjanjian. Jadi narasi perjanjian kita kepada Allah, Allah tuangkan dalam Al-Quran. Tuh. Sekarang kita kalau di mana-mana, misal ada teken kontrak perjanjian, baik itu misalnya contohnya kredit, ya di bank, ya tender, kira-kira ada nggak nota kesepakatannya? Ada nggak? Terus biasanya kalau kita urusan begituan nggak mau baca kan? Karena panjang kan butirnya, banyak kan pasalnya, tanda tangan aja. Pas terjadi satu hal yang merugikan kita, ya dituntut, kita bilang gimana? Kami nggak baca itu perjanjian, kami cuma langsung tanda tangan, yang penting dana cair. Bisa begitu? Nggak mau pihak yang memberikan pinjaman itu. Nggak bisa. Itu perjanjian dibuat untuk dibaca, dipelajari, dipahami sebelum Anda deal. Dan ingat, kita sudah pernah menaikkan perjanjian ini, kesepakatan ini kepada Allah di alam arwah. Allah turunkan ini Al-Quran sebagai narasi yang Allah tuangkan dari segala keinginan Allah
perintah Allah, larangan Allah, anjuran Allah, dan seterusnya. Semua dalam Al-Quran sudah ada. Nah, memang tebal sih, perjanjian tebal nih, 30 juz 114 surah, 6.600 sekian puluh ayat. Nah, ini Allah turunkan untuk kita pelajari. Baik, jangan sampai nanti kita kata, ya Rabb, saya orang yang ghafil. Inna kunna an hadza ghafilin. Kami lengah, kami lalai ya Allah. Kami lengah, kami lalai ya Allah. Baik, sekarang siapa sih yang dimaksudkan orang-orang yang lalai itu? Ini kan ghafilin ya. Inna kunna an hadza ghafilin. Siapa yang dimaksudkan orang yang lengah? Coba kita renungkan penjelasan Al-Quran. Kira-kira saya, Anda termasuk orang yang ghafil apa tidak? Ayo, kalau ditanya, mau nggak disebut orang yang ghafil? Pasti jawabannya apa? Nggak mau, ya kan ya? Karena gambaran orang yang ghafil tempatnya di mana? Di neraka. Orang yang lengah dari perjanjian ini tempatnya di mana? Di neraka. Baik, sekarang kita diberikan bocoran kisi-kisi dalam Al-Quran ini. Ketika Allah sebutkan, jangan sampai nanti kalian di hari kiamat termasuk orang yang mengatakan kami orang yang lengah dan lalai terhadap perjanjian, terhadap persaksian yang sudah kami angkat di hadapanmu Tuhan. Allah beritahukan siapa itu orang yang ghafil, siapa itu orang yang lalai, siapa itu orang yang lengah, juga dalam Al-Quran. Itu indahnya Al-Quran. Di mana itu? Sama, masih di Quran suratul A'raf. Beda ayatnya 172 tadi kita baca, sekarang penjelasan tentang ghafil 179. Di mana? Halaman berikutnya. Geser aja. Ya, 172 halaman tadi, sekarang 173 ayat yang pertama di halaman tersebut. Ayat nomor 179. Baik. Nih Allah beritahukan nih, siapa itu orang-orang yang ghafil? Semoga setelah kita pelajari ayat ini, Allah jaga kita dari bahagian termasuk orang-orang yang ghafil. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. 2, walahum a'yunun la yubsiruna biha. 3, walahum adhanun la yasma'una biha. Ini 3 orang ini Allah beritahukan, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ayo coba dengerin nih terjemah ayat ini, coba yang megang mushaf bisa lihat juga terjemahnya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oh, awas, Allah beritahukan nih, penghuni neraka jahanam ini mayoritas banyaknya dari kalangan jin dan manusia. Jin udah pasti banyak, karena populasi jin itu lebih banyak dari kita. Sekali brojol disebutkan itu ratusan jin lahir. Kalau kita 1, 2, paling banyak rekor ini di Guinness Book of Record, seorang ibu yang melahirkan 18 jabang bayi. Sekali lahir 18, itu bagaimana perut itu? Kalau jin lebih banyak lagi dari itu. Nah, ya, baik, ini jangan sampai kita termasuk yang banyak ini. Na'udzubillah. Ya, berikutnya. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, dengar ini. Jin dan manusia yang bagaimana karakternya itu, sehingga layak ditempatkan dalam neraka jahanam. 1, jin dan manusia, udah jin biarlah, urusan jin, kita ya manusia. Manusia yang Allah berikan hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Oh, baca Quran, baca. Saya baca sehari 1 juz, iya, tapi dibaca doang sebagai rutinitas atau wiridan, one day one juz, odoj.
tapi tidak mau memahami apa maksud ayat yang dibaca tadi. Kalau kita sekarang pagi ini kan kita belajar ya, pelajari, pahami kan? Nah, ini mudah-mudahan kita akan masuk ini. Kan ini kan orang yang nggak mau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau kita mudah-mudahan selamat, karena kita pagi hari ini sedang belajar memahami ayat-ayat Allah. Insya Allah selamat. Nama kita nggak ada di neraka jahanam, insya Allah. Ya, baik. Yang kedua. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat, Allah kasih mata kita dua. Udah gitu ada mata hati lagi dikasih tambahan. Ini mata dua nih, mata kornea, bola mata dikasih dua nih. Saya 4 nih. Pak, ini juga 4 nih. Tuh. Ditambah lagi ada mata hati dikasih. Kelebihan kita nih. Tapi sayang tidak mau digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu satu yang termaktub dalam mushaf, namanya ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta raya. Udara, angin, panas, dingin, hujan, gempa. Tidak digunakan matanya untuk melihat-lihat tuh tanda kebesaran Allah Ta'ala. Lihat coba, hanya hitungan menit kalau Allah mau musnahkan, ya goyangan dikit aja bumi, 30.000 rakyat Turki mati. Coba lihat, sebentar doang, tanpa pakai bom atom, tanpa pakai apa, hujan ababil. Cukup digoyangkan dikit bumi, sudah habis, sekian banyak korban. Lihat tuh. Sayang matanya nggak digunakan tuh, itu berlalu aja udah. Nggak ada perenungan, penghayatan. Ya Allah, itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau terjadi di sini, di kampung kami, di Cipete. Ya Allah, masjid segini megahnya ambruk, hanya digoyangkan sedikit saja oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah, ini sekarang kan lagi ramai peristiwa nih, peristiwa Isra Mi'raj. Ya, perjalanan Allah memperjalankan hambanya dari Mekah menuju Aqsa. Ya, kemudian dimi'rajkan dalam satu malam pulang. Itu bagi Allah Ta'ala mudah. Jangan diukur dengan kekuatan kita. Bagi Allah mudah. Sekarang manusia udah bisa bikin pesawat terbang dari satu tempat ke tempat lain yang harusnya berhari-hari, berminggu-minggu, hanya dalam hitungan jam. Apalagi Allah. Lihat alam semesta raya ini, coba lihat putaran matahari, rotasinya, ya, bulan, bumi, pergerakannya, angin, udara, cahaya, nggak ada yang sedikit pun terlambat. Ada nggak? Nggak ada. Allah gambarkan wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Nggak ada yang berubah tuh, coba. Kalau kita, ya, pesawat di atas macet dikit udah delay sekian jam, ya, coba lihat. Ini Allah. Tapi Allah ketika ingin menggerakkan dikit makhluknya yang bernama bumi ini, karena bumi kan tunduk sama Allah. Walahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Allah bilang gerak, bergerak. Allah bilang gempa, gempa. Coba. Sebentar doang. Tapi sayang matanya nggak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah ini. Baik, yang ketiga. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Punya telinga, sehat waras, tanpa perlu bantuan alat pendengar, nggak mau dengerin ayat-ayat Allah. Dengar yang lain, masya Allah. Dengar Al-Quran, nggak mau. Ini apa kata Allah Ta'ala? Orang yang punya 3 tipikal begini nih, 3 ciri begini nih, apa kata Allah? Ulaika. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Lihat tuh, mereka itu nggak ada bedanya dengan hewan ternak. Bedanya apa sama kita? Kambing makan, kita makan juga. Kambing minum, kita minum juga. Kambing kawin, kita kawin juga. Cuman mungkin bedanya kambing disembelih, kita kan disembelih. Ya. Tapi yang bikin beda apa? Kambing punya naluri namanya gharizah. Naluri untuk baqa, kekal hidup, makanlah dia. Naluri untuk apa?
tadayun, tanawu', untuk suka dengan lawan jenis, kita pun punya. Yang mereka nggak punya adalah akal. Kalau kita Allah berikan akal, tapi karena melakukan 3 perkara ini, jadi hilang tuh semua tuh. Akal kita hilang, yang tinggal apa? Sama dengan hewan, hasrat makan, hasrat minum, hasrat apa? Lawan jenis, ya, hasrat untuk selalu hidup. Hilang yang namanya akal, hilang semua. Bedanya nggak ada dengan hewan. Bahkan kita lebih sesat dari hewan kalau sampai 3 perkara ini berlaku dalam diri kita. Hasrat manusia lebih rakus dari hewan. Hasrat lawan jenis manusia lebihlah dahsyat dari hewan. Bahkan buasnya kita lebih buas dari hewan. Kalau 3 perkara ini sudah berlaku dalam diri manusia. Allah kasih hati, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan mata, tidak mau melihat tanda kekuasaan Allah. Allah berikan telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Kata Allah bilang kan, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Tuhan, kami dulu di dunia adalah orang-orang yang lalai. Udah, terima itu pengakuan, terima. Tapi efek nggak ada efek. Ya, sebagaimana pertemuan lalu saya bacakan Quran surah apa? Tabarak. Ketika mereka berkata, lau kunna nasma'u, andai kata kami dulu mau mendengarkan ayat-ayat Allah, au naqilu, atau mau menggunakan akal kami untuk memahami ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami nggak berada dalam neraka as-sa'ir, yang apinya tidak pernah berhenti panasnya, selalu menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, kata Allah, mereka mengakui dosa mereka. Tapi ada nggak efeknya? Nggak ada. Malah dijawab bagaimana? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Udah nggak ngefek, nggak ngaruh. Ente ngaku-ngaku nyesel-nyesel kalau sudah nyeselnya di hari tersebut. Maka tempat nyesel di mana? Di dunia ini. Jangan sampai kita berlaku hal ini semua dalam diri kita, sehingga na'udzubillah Allah tempatkan kita dalam neraka jahanam. Kita kembali ke halaman 444 dari surah Yasin. Indah nggak Al-Quran, Mbak? Ibu? Indah nggak Al-Quran? Semua nggak terlewat, ada semua penjelasannya. Ya, itu Al-Quran. Surah Yasin halaman 444. 444. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Adam, anak Adam, ya, kan udah saya ingatkan kalian, sudah saya perintahkan kalian, alla ta'budu syaitan, jangan ada dari kalian yang menyembah mengabdi kepada setan. Innahu lakum aduun mubin, sungguh setan itu buat kalian adalah musuh yang nyata. Wa ni'buduni, kewajiban kalian hanya mengabdi dan menyembah padaku. Ya, hadza shiratun mustaqim. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Coba, Pak. Ya, Allah udah ingatkan jangan ada yang mengabdi kepada setan. Bahkan, Pak, uniknya setan juga udah nasihatin kita loh. Setan udah ngingetin kita, cuman nasihatnya nanti di hari masuk neraka. Cuma sudah Allah gambarkan di kehidupan dunia melalui Quran. Kita buka, Pak, Quran surah Ibrahim. Pokoknya buka aja Al-Quran dah. Ibrahim itu surah berapa? 14 ya. Ya. Ayat berapa ini? Ayat ke ayat ke 22, halamannya 259. Ya, Karim. Ayat 22, halamannya 259, surah Ibrahim. Lihat ini dialognya setan nih kepada manusia yang nuntut. Setan, bagaimana setan? Aneh udah jadi pengabdi ente, sekarang kok ente
ninggalin saya. Lihat ini. Ayo kita buka. Sudah ketemu Pak ayatnya? Sudah ketemu? Sampun panggih. Sampun nggih. Halaman kalilikur nggih. Nggih. Kalilikur. Setan Allah kisahkan di sini berkata, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum azabun alim. Coba dibaca terjemahnya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Dengar ini. Nanti di hari selesai sudah perhitungan, pertanggungjawaban, interogasi, investigasi Allah sudah selesai. Dengar, setan bilang bagaimana? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Setan bilang, kan Allah di Al-Quran banyak memberikan janji-janji manis kepada kalian. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan ingkar janji. Allah bilang siapa yang taat masuk ke surga, kan begitu ya? Siapa yang taat begini pahalanya, begitu pahalanya, begitu pahalanya. Ya. Tapi aku juga sama, berikan janji kalian manis-manis semua. Ya. Tapi aku mengingkari janjiku. Saya ini nggak sama dengan Tuhan. Dan Tuhan udah bilang jangan nyembah saya. Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Saya ini musuh kalian yang nyata. Wa ni'buduni, dan Allah bilang hanya boleh mengabdi padaku. Hadza siratun mustaqim. Tapi kalian kenapa milih aku, kata setan. Setannya apa? Berlepas tangan. Karena setan kedudukannya juga sama. Dia dari bangsa jin, makhluk juga. Kita manusia, makhluk juga. Kita malah menyembahnya, taatnya, tunduknya, mengabdinya bukan pada pencipta jin dan manusia, tapi kita malah taat sama tunduk sama yang sesama makhluk yang dicipta oleh Allah. Gimana kira-kira? Ayo terus, apa kata setan? Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Lihat setan coba deh. Saya nggak punya kekuatan buat ngancurin kalian. Nggak punya kekuatan saya. Saya udah bilang saya nggak punya kekuatan. Saya cuma punya kemampuan ngajak kalian ikutin saya. Itu pilihan kalian. Kalau Allah punya kekuatan memberikan hidayah, menyesatkan bagi orang yang memilih kesesatan, betul nggak? Ya. Kalau aku nggak punya, aku cuma punya kemampuan ngajak doang. Malah kalian menjawab panggilan saya. Nabi Rasul juga sama, ngajak kalian tinggalkan ajakan Nabi dan Rasulnya. Malah kalian ikutin ajakan saya. Siapa suruh? Siapa suruh? Terus? Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Jangan celah aku dong. Celah dirikan sendiri. Aku bangsa jin, kalian bangsa manusia. Sama-sama diberikan hati akal, tapi kalian nggak gunakan itu akalnya. Tuh, paham kan nih? Ya. Apa kita mau nih dialog ini terjadi antara kita dengan setan nanti? Na'udzubillah. Ya kan? Ini kan dialog siapa? Dialog orang-orang yang nuntut sama setan. Setan, bagaimana ini?
Saya di neraka juga nih, gara-gara kita ente. Nah, ini dialognya begini. Ya, terus aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Saya nggak bisa nolong sampean, karena saya juga sama nasibnya. Ya. Kalau saya taat sama Allah, ya, saya akan ke surga. Saya melanggar perintah Allah, saya neraka. Sama ente, nggak ada beda-bedanya. Begitupun kalian nggak bisa nolong saya, nggak bisa. Baik, terus. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Setan udah bilang dari dulu saya juga nggak setuju kalian berserikat dengan saya menyekutukan Allah. Ya udah dong, jangan marah-marahin saya, nikmatin aja bareng-bareng neraka. Kira-kira enak apa begini coba kira-kira? Di PHP-in sama setan? Coba lihat, ya kan? Kan ada satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang janji. Nanti kita bacakan sedikit contohnya. Ya, terus. Sungguh orang yang zalim akan dapat siksaan yang pedih. Nah, setiap orang yang zalim itu baginya hanya siksaan yang begitu perih, menyakitkan. Anda manusia ataupun saya setan. Jamaah sekalian, jadi setannya apa setan ini? Setan itu sebenarnya sifat. Ya, setan itu apa sih? Sifat. Bangsa manusia juga ada yang memiliki sifat setan. Bangsa jin juga ada. Minal jinnati wan nas. Kan itu ayatnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari mana bangsanya? Minal jinnati, bangsa jin, wan nas, dan bangsa manusia. Itu ya. Baik, sekarang kita lihat ini satu contoh penutup ayat tentang janji. Ya. Di Quran surah Al-Baqarah. Ini penting sekali kita pahami. Ya'idukumul. Baik, kita buka Al-Baqarah halamannya 45 ya, sebagai penutup nih ya. Ayatnya 268. Halaman 45, ayatnya 268. Enak gak Pak ngaji Quran begini Pak? Enak ngaji Quran begini? Kayak orang ngaji kitab kuning, ya? Ya kan, beda ini kita kitabnya Al-Quran. Buka halaman ini, ya, lihat ayatnya langsung nih. Jadi saya sama Anda belajar bareng-bareng. Ya, saya sama Anda belajar sama-sama ini. Yang ngajar siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar waktu itu? Kalau saya belajar juga, Anda belajar sama saya bareng-bareng, siapa yang ngajarin? Al-Quran yang ngajarin. Coba lihat itu Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Yang ngajarin Quran siapa? Saya mengajar Al-Quran. Ar-Rahman tadi. Ar-Rahmanu, dialah Allah yang Maha Rahman. Apa tuh afalnya? Apa tuh pekerjaannya di situ? Allama, dia Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'ana Quran. Tuh. Ya. Khalaqal insan, ciptain kita manusia, wa 'allamahul bayan. Allah ajarkan lagi manusia al-bayan, penjelasan tentang Al-Qur'an. Enak gak coba? Tuh. Saya baca, Anda baca. Ya. Saya belajar, Anda belajar. Siapa yang ngajarkan? Yang bikin pintar siapa? Yang bikin paham siapa? Allah, Ar-Rahman tadi. Udah enak itu. Nggak pakai repot-repot lagi. Ya kan? Baik. Apa kata Allah nih? Lihat ini, pelajaran nih tentang janji. Allah berjanji, setan berjanji. Lihat bedanya gimana? Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Coba ayo baca terjemahnya ya. Setan menjadikan menakut-nakuti. Ya.
Di kurung buka ya, setan menjanjikan, sama ya, menjanjikan. Kurung buka, menakut-nakuti. Ya, baik. Kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau ingin. Nah, dengerin. Setan itu janjiin manusia apa? Al-faqra. Ini kan ayat sebelumnya tentang apa? Perintah berinfak. 267 itu perintah tentang berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Allah perintahkan kita berinfak. Orang beriman. Setan itu janjiin kita kalau berinfak jadi susah ntar. Karena berinfak kan mengeluarkan duit. Kamu keluarkan, kamu jadi fakir. Itu janji siapa? Janji setan. Jadi jangan, bahaya nanti kalau mau kamu ikutin Tuhan. Allah tadi berfirman suruh berinfak, kamu ikutin, kalian akan fakir. Ini janjiku nih, kata setan. Benar nih, swear, gua sumpah. Lu ngeluarin duit, fakir lo. Nah, itu paham gak? Itu namanya ya'idukumul faqra. Padahal kan filosofi orang Jawa dalam berinfak itu cakep banget. Siapa orang Jawa sini? Jawa. Jawa, ya. Lihat itu apa kata Jawa? Filosofi dalam berinfak, berbagi itu orang Jawa punya kaidah cakep sekali. Untuk urusan berbagi entek no. Apa artinya entek no? Bahasa kita habiskan. Kalau bahasa Jawa tuh bukan habiskan, itu dua kata itu. Nek mbontek kok nek awakmu entek no mengko ono. Paham enggak? Kalau dihabiskan akan ada lagi. Kalau disimpan aja nggak bakal bertambah. Itu filosofi air. Semakin dikeluarin semakin deras lagi. Itu namanya entek no. Hah? Iya, bersih. Lebih bersih lagi dihabisin. Air tuh makin dikeluarin makin keluar lagi baru bersih lagi. Entek no. Nentek mengke ono. Nentek mau ono. Ya. Ojo mbok imit-imit. Nek mbok imit-imit enggak bondomu pamit. Tuh, paham enggak? Ya. Kalau kamu simpen-simpen, hilang tuh duitnya, hartanya hilang. Begitu Jawa tuh. Ya, siapa orang Jawa? Orang Jawa sini. Jadi dalam bahasa Jawa zaman dulu tuh ya banyak pesan-pesan yang tersimpan dalam sebuah istilah ya filosofi. Baik. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senengnya ya ngajak kalian untuk berbuat fahsya. Apa tadi? Keburukan, kikir, pelit. Jadi kalau buat royal, pesta-pesta ringan, keluar aja. Kalau dibagi jangan. Ntar habis. Nah, ini janji siapa? Janji setan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Coba Allah gimana janjinya? Sedangkan Allah menjanjikan ampunan karunia-Nya kepadamu. Nah, kalau Allah berjanji, kalau kalian mengikuti perintahku di ayat 267 di atas tadi, kalian akan mendapatkan satu ampunan. Apa itu arti ampunan? Maghfirah itu apa arti maghfirah? Arti ampunan itu dua. Ya. Menutupi kekurangan dan menghilangkannya. Itu arti maghfirah. Kekurangan akan tertambal dengan berbagi. Yang hilang akan Allah kembalikan dengan berbagi. Itu maghfirah. Tambah lagi wa fadlan, Allah berikan anugerahnya Allah. Sedangkan fadlullah wasi', anugerahnya Allah itu begitu luas. Seluas langit dan bumi. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi pengetahuan Allah maha luas, ya. Pengetahuan Allah maha luas dan luasnya pengetahuan Allah tidak terbatas. Kenapa Allah sandingkan ini dengan ayat tadi? Jadi Allah ini punya dalam Al-Qur'an ini Pak punya satu uslub metode. Setiap ada perintah atau satu arahan, baik itu perintah maupun larangan, ditutup dengan nama-namanya yang indah yang terkait dengan tema tersebut. Paham kan nih? Jadi ayat ini kan Allah beritahukan dua perkara. Apa itu? Setan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan keburukan. Ya, kemungkaran, keburukan, kerusakan. Allah tidak. Allah menjanjikan ampunan dan anugerah. Nah, kalau kita mengikuti panduan ayat ini, Allah akan berikan dua perkara buat kita. Pertama, as-sa'ah,
keluasan hati, keluasan harta. Dan yang kedua, Allah berikan kita ilmu pengetahuan, mengetahui mana yang terbaik, mana yang tidak. Manajemen pengetahuan. Indah kata nama Allah. Itu Al-Quran. Jadi setiap Bapak baca Al-Quran, kalau di penghujungnya ada nama-nama Allah sebutkan, Sami'un Alim, ya, Wasi'un Hakim. Itu lihat tema yang disebutkan sebelum nama itu berkait dengan dua nama ini. Itu indahnya di antara rahasia-rahasia kemuliaan Al-Quran, ketika Allah menyebutkan sebuah arahan dibarengi dengan nama-nama Allah yang terkait dengan tema arahan tersebut. Dan itu banyaknya, bukan main. Ya, kalau kita buka sekarang, zuhur belum rapi, jadi sudah cukup sekian. Karena kata Ustaz Jamhuri sampai isyraq. Ini isyraq sudah lewat, sudah masuk waktu duha. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Ya, indah gak Al-Quran? Indah gak Al-Quran? Nah, belum sampai tadi afalam ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Demikian, insyaallah bulan depan kita berjumpa lagi. Jika ada umur yang panjang, ya boleh kita berjumpa kembali insyaallah fi lutuf wa afiyah. Bulan depan bagaimana ini? Ramadan berarti ya? Belum ya? Bulan depan itu Ahad ketiga. Ahad ketiga itu udah Ramadan belum? Ahad ketiga yang punya tanggalan Ahad ketiga tanggal berapa bulan depan? Ahad ketiga itu tanggal 19, belum puasa, belum ya. Puasa mungkin insyaallah tanggal 21 atau 22 ya. Ala kulli hal insyaallah masih ketemu lagi. Satu tema ini kita rapikan ya. Tema tentang apa? Peran akal dalam Al-Quran. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Quran, amitna bil Quran wa anis wahsyata quburina bil Quran. warzuqna syafa'atal Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna 'alal jinana bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, tanamkan di hati kami bertambah kecintaan kami kepada Al-Quran. Ya Allah, berikan Al-Quran mencintai dan menyayangi hidup kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kami mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, dan jadikan kami suami, istri, anak-anak, cucu, cicit, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang cinta pada kami, jadikan mereka semua ya Allah, dan kami jadikan menjadi ahli Quran zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada yang off, tolong off ini kameranya, tolong di off. Oh, masya Allah, pengantinnya baru tiba.